Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang adat ma'dud atau bilangan dalam bahasa Arab. Materi ini disampaikan dalam pelajaran bahasa Arab wajib kelas 11 agama, MIPA, dan IPS di Madrasah Aliyah Negeri 1 Trenggalek. Selanjutnya, standar kompetensi dan kompetensi dasar bisa dibaca sendiri. Indikator juga bisa dibaca sendiri. Kita langsung menuju ke materi adat dan ma'dud. Yang pertama dari pengertiannya, adat adalah hitungan atau bilangan, sedangkan ma'dud adalah sesuatu yang dihitung. Contoh, ja'a rajulun wahidun. Ja'a telah datang, sopo rajulun seorang laki-laki, wahidun yang satu. Mana adatnya? Adatnya adalah wahidun, sedangkan ma'dudnya adalah rajulun. Adat ini adalah bilangannya, wahidun adalah bilangannya, sedangkan rajulun adalah yang sesuatu yang dihitung. Selanjutnya, adat dan ma'dud ini terbagi menjadi dua. Ada adat asli dan yang kedua ada adat tartib. Adat asli adalah adat yang menunjukkan jumlah, sedangkan adat tartib adalah adat yang menunjukkan urutan. Misalnya, wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, dan seterusnya. Ini adalah adat asli. Contoh yang adat tartib adalah al-awwalu, at-tani, at-tsalis, ar-rabi', al-khamis, dan seterusnya. Jadi, adat tartib adalah yang menunjukkan makna urutan atau biasa kita istilahkan dengan ke. Al-awwalu yang pertama, at-tani yang kedua, at-tsalisu yang ketiga, dan seterusnya. Contoh misalnya kita membuat kalimat menanyakan sebuah jam. Kamis sa'atul an, jam berapa sekarang? Al-an as-sa'atul khamisatu tamaman. Sekarang adalah jam kelima tepat. Misalnya kalau kita jawab dengan al-an as-sa'atul khamsatu tamaman, itu maknanya adalah sekarang 5 jam, menunjukkan jumlah jamnya, bukan menunjukkan pukul berapa sekarang. Ya, selanjutnya adat asli terbagi menjadi 5. Ada adat mufrad, bilangan 1 sampai 9, dan ini juga terbagi menjadi 2, bilangan 1 dan 2, juga bilangan 3 sampai 9. Adat murakkab atau bilangan dari 11 sampai 19. Ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama bilangan 11 sampai 12, yang kedua bilangan 13 sampai 19. Kemudian yang ketiga ada adat uqud atau bilangan puluhan. Yang keempat adat ratusan atau bilangan dari 100 sampai 900, adat ribuan, bilangan 1000 sampai 9000. Baiklah, kita akan bahas dari yang pertama, adat mufrad, dari yang bilangan 1 dan 2. Di sini syaratnya antara adat dan ma'dud harus sama mudzakkar dan muannasnya, dan i'rabnya adat menjadi na'at dari ma'dud. Contoh misalnya, ja'a talibun wahidun. Ja'a telah datang, sapa talibun seorang murid, seorang siswa, wahidun yang satu. Adatnya mudzakkar atau muannas? Wahidun ini mudzakkar, maka ma'dudnya atau talibun ini harus juga mudzakkar. Sama syarat antara adat dan ma'dud harus sama. Kalau misalnya adatnya mudzakkar, maka ma'dudnya juga harus mudzakkar. Seperti dalam syaratnya yang tertulis di sini. Antara adat dan ma'dud harus sama mudzakkar dan muannasnya. Ja'a talibatun wahidatun. Ja'a telah datang, sapa talibatun seorang siswi, wahidatun yang satu. Wahidatun adatnya muannas, maka talibatun ma'dudnya juga harus muannas karena harus sama. Dan i'rabnya adat menjadi na'at dari ma'dud. Kita lihat wahidun ini adalah sebagai na'at,
karena ma'dudnya atau thalibun ini rofa, maka na'atnya wahidun ini harus juga rofa, thalibun wahidun. Contoh lain, ja'a thalibani isnani. Ja'a telah datang sapa thalibani dua orang siswa, isnani yang dua. Thalibani ini sebagai ma'dud, isnani ini sebagai adat. Ja'a thalibatani isnatani. Ja'a telah datang sapa thalibatani dua orang siswi, isnatani yang dua. Karena thalibatani ini dua orang siswi perempuan muannas, maka adatnya juga harus muannas. Adat mufrad bilangan 3 sampai 9. Syaratnya yang pertama, antara adat dan ma'dud harus saling berlawanan mudzakkar dan muannasnya. I'rab adatnya sesuai dengan tuntutan amil sebelumnya. Ma'dudnya harus berupa jamak dan menjadi mudhof ilaih, beri'rab khafat. Kita bahas dari yang pertama, antara adat dan ma'dud harus saling berlawanan mudzakkar dan muannasnya. Contoh, ja'a salasatu tullabin. Ja'a telah datang sapa salasatu tullabin, 3 orang siswa. Adatnya salah satu ini menjadi bentuknya muannas, maka ma'dudnya harus berlawanan, yaitu mudzakkar. Tullabin, tullabin ini mudzakkar. Ra'aitu arba'a thalibatin. Ra'aitu saya melihat arba'a ing 4 thalibatin siswi. Adatnya mudzakkar, maka ma'dudnya muannas, harus berlawanan. Yang kedua, i'rab adatnya sesuai dengan tuntutan amil sebelumnya. Contoh, kita lihat contoh, ja'a telah datang sapa salah satu tullabin. Salah satu, kenapa salah satu? Karena menjadi fa'il dari fi'il ja'a. Ra'aitu arba'a thalibatin. Kenapa arba'a? Karena menjadi maf'ul bih dari ra'a. Marartu bi khamsati rijalin. Kenapa bi khamsati? Karena ada huruf jar bi, maka harus dibaca majrur bi khamsati. Marartu bi khamsi mudarrisatin, sama dibaca jar karena ada huruf jar. Yang ketiga, ma'dudnya harus berupa jamak dan menjadi mudhof ilaih atau beri'rab khafat. Tullabin, thalibatin, rijalin, mudarrisatin, ini semua adalah ma'dud, semuanya berbentuk jamak. Rijalin dari mufrad rajulun, mudarrisatin dari mufrad mudarrisatun, tullabin dari mufrad thalibun, thalibatin dari mufrad thalibatun. Semuanya bentuknya adalah jamak dan dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih. Selanjutnya adat murakkab. Yang pertama kita bahas bilangan 11 sampai 12, karena setelah ini ada juga bilangan adat murakkab 13 sampai 19. Syaratnya yang pertama, antara adat dan ma'dud harus sama mudzakkar dan muannasnya. Harus sama mudzakkar dan muannasnya. Ja'a ahada asyara thaliban. Ja'a telah datang sapa ahada asyara 11 apa nih? Thaliban siswa. Antara adat dan ma'dud harus sama mudzakkar dan muannasnya. Adatnya mana? Ahada. Ma'dudnya adatnya ahada asyara, ma'dudnya thaliban. Ini harus sama-sama, semuanya antara adat dan ma'dud harus sama mudzakkar. Contoh lain, ja'a ihda asyrata thalibatan. Ja'a telah datang sapa ihda asyrata 11 apa nih? Thalibatan siswinya. Karena ma'dudnya ini muannas, maka adatnya juga harus muannas. Jadi harus sesuai, harus sama. Ja'a isna asyara thaliban. Ja'a isnata asyrata thalibatan. Semuanya sama-sama muannas. Di sini juga semuanya sama-sama mudzakkar. Yang kedua, antara bilangan pertama dan kedua harus sama mudzakkar dan muannasnya. Bilangan yang pertama ahada, bilangan yang kedua asyara.
Ini harus sama-sama mudzakkar. Ihda bilangan pertama, asyrota bilangan yang kedua. Ini sama-sama muannas. Jadi tidak boleh misalnya ahada asyrota, nah, tidak boleh. Isnata asyrota, ini juga tidak boleh. Kalau harus seperti isna asyaro, harus sama-sama mudzakkar. Kalau maksudnya juga mudzakkar. Isnata asyrota sama-sama muannas karena maksudnya juga muannas. Antara bilangan pertama dan kedua harus sama-sama mudzakkar atau sama-sama muannas. Yang ketiga, i'rab adatnya bilangan pertama dan kedua mabni fathah. Ahada asyara, ja'a telah datang, sopo ahada asyara 11. Nah, ini tidak boleh ja'a ahadu karena menjadi fa'il kemudian dikasih dhamma, tidak boleh karena ini hukumnya mabni tetap fathah. Misalnya kita ganti ra'aitu ahada asyara, saya melihat ahada asyara ing 11, nah tetap fathah. Marortu bi ahada asyara, sama jar tetap harokatnya tetap fathah karena ini hukumnya mabni. I'rab adatnya bilangan pertama dan kedua mabni fathah, jadi sama-sama fathah, tidak berubah bagaimanapun keadaannya, sama semuanya. Contoh semuanya mabni. Yang keempat, i'rab ma'dudnya dinasabkan menjadi tamyiz atau penjelas. Toliban, tolibatan, toliban, tolibatan, ini semuanya menjadi tamyiz. Ja'a telah datang, sopo ahada asyara 11, apa nih toliban, siswanya. Nah, ini sebagai tamyiz atau penjelas. Yang terakhir, ma'dudnya harus berupa mufrad. Toliban, nah ini kan bentuknya mufrad dan dibaca nasab. Kenapa nasab? Karena menjadi tamyiz atau penjelas. Selanjutnya adat murakkab bilangan 13 sampai 19. Syaratnya ma'dud harus berlawanan dengan adat yang pertama dalam mudzakkar dan muannasnya. Kita lihat contoh. Ja'a salasa asyrota tolibatan. Ja'a telah datang sopo salasa asyrota 13 apane tolibatan, siswinya. Ma'dud harus berlawanan dengan adat. Kita lihat adatnya salasa bentuknya mudzakkar, maka ma'dudnya harus berlawanan yaitu muannas tolibatan. Tidak boleh salasa asyrota toliban, tidak boleh karena aturannya atau syaratnya harus berlawanan. Misalnya ja'a khamsata asyara taliban, khamsata muannas maka ma'dudnya harus mudzakkar taliban. Ja'a khamsa asyrata talibatan, talibatan ini muannas, adatnya mudzakkar. Ja'a salasata asyara taliban, adatnya muannas, ma'dudnya mudzakkar. Jadi harus berlawanan. Yang kedua, antara bilangan pertama dan kedua harus berlawanan dalam mudzakkar dan muannasnya. Bilangan pertama ini adalah salasa, bilangan kedua adalah asyrota. Ini juga harus berlawanan. Salasa mudzakkar, asyrota muannas. Salasata muannas, asyara mudzakkar. Khamsata muannas, asyara mudzakkar. Khamsa mudzakkar, asyrota muannas. Jadi antara kedua bilangan ini harus berlawanan. Antara bilangan yang pertama dengan ma'dudnya juga harus berlawanan seperti syarat yang pertama tadi. Selanjutnya syarat yang ketiga, i'rab adatnya bilangan pertama dan kedua mabni fathah. Sama seperti yang sebelumnya, bilangan 11 dan 12 adatnya mabni fathah. Ja'a salasa asyrota, salasa tetap harokatnya fathah. Ja'a salasata asyara, tetap harokatnya fathah. Tidak boleh karena rofa kemudian di harokati dhammah. Ja'a salasu asyrota, tidak boleh. Jadi tetap fathah karena mabni, baik yang bilangan pertama ataupun yang kedua. Selanjutnya i'rab ma'dudnya dinasabkan menjadi tamyiz sama dengan bilangan 11 dan 12 tadi. Tolibatan, toliban, toliban, tolibatan. Ini sama, hukumnya adalah tamyiz. Ma'dudnya harus berupa mufrad. Ma'dudnya berupa mufrad. Tolibatan
Jadi tidak memakai jamak, tetap bentuknya adalah mufrad. Selanjutnya adat uqud atau bilangan puluhan. Syaratnya yang pertama, i'rabnya adat sesuai dengan tuntutan amilnya. Kita lihat contoh, ja'a ishruna tajiran. Ja'a telah datang, sopo ishruna 20. Apa nih? Tajiran, pedagang. Nah, ishruna karena ini menjadi fa'il dari fi'il ja'a, maka hukumnya adalah rofa, ishruna. Contoh yang lainnya, ra'aitu ishrina tajiran. Ra'aitu saya melihat ishrina ing 20 apa nih tajiran, pedagang. Ishrina karena ini menjadi maf'ul bi, maka i'rabnya adalah nasab. Tanda nasabnya dengan ya, ishrina. I'rabnya yang kedua, i'rabnya ma'dud harus nasab sebagai tamyiz. Nah, tajiran ma'dudnya ini nasab karena sebagai tamyiz atau penjelas. Yang ketiga, ma'dudnya harus berupa mufrad. Tajiran bentuknya mufrad, tidak dalam bentuk jamak. Nah, ini mudah ini. Selanjutnya, keterangan jika bilangan puluhan diatofkan dengan angka 1 dan 2, maka aturannya 1 dan 2 harus sama dengan ma'dudnya dalam mudzakkar dan muannasnya. Misalnya 21 dan 22, 31, 32, 41, 42 dan seterusnya sampai 91, 92. Aturannya seperti ini. Jadi ketika diatofkan dengan angka 1 dan 2, maka aturannya 1 dan 2 harus sama dengan ma'dudnya dalam mudzakkar dan muannasnya. Contoh, ja'a wahidun wa ishruna, mohon maaf ini salah, wa ishruna taliban. Ja'a telah datang, sapa wahidun 1, wa ishruna dan 20, artinya 21 apane taliban siswa. Nah, antara bilangan wahidun karena ini mudzakkar, maka ma'dudnya juga harus mudzakkar, sama. Ja'a ihda wa ishruna talibatan. Ihda bentuknya muannas, maka ma'dudnya juga muannas, talibatan. Ja'a salasatun wa ishruna taliban. Nah, ini beda. Yang kedua, dan jika diatofkan dengan bilangan 3 sampai 9, maka aturannya 3 sampai 9 harus berlawanan dengan ma'dudnya dalam mudzakkar dan muannasnya. Nah, ini contoh yang sebelah sini. Ja'a salasatun wa ishruna taliban. Ja'a telah datang, sapa salasatun 3, wa ishruna dan 20, apane taliban siswanya. Nah, salasatun karena ini bentuknya sudah dianggap jamak mulai 3 sampai 9, maka ketika adatnya ini muannas, maka ma'dudnya harus mudzakkar, berlawanan. Ja'a salasun wa ishruna talibatan. Adatnya mudzakkar, ma'dudnya muannas. Jadi harus berlawanan. Kalau tambahan diatofkan dengan angka 1 dan 2 sama mudzakkar muannasnya. Ketika 3 sampai 9 atau 23 sampai 29, 33 sampai 39 dan seterusnya 93 sampai 99, ini aturannya harus berlawanan antara adat dan ma'dudnya. Selanjutnya adat ratusan. Syaratnya yang pertama, i'rabnya adat sesuai dengan tuntutan amilnya. Indi mi'atu kitabin. Indi ikut tetap kedua ingsun, mi'atu kitabin utawi 100 buku. Mi'atu kitabin, mi'atu ini karena menjadi mubtada maka harus dibaca rofa. Mubtada dari mana? Dari khobar muqaddam indi. Indi iku tetap kedua ingsun, mi'atu kitabin utawi 100 buku. Ra'aitu mi'ata kitabin. Nah, ra'aitu ningali sapa ingsun mi'ata kitabin ing 100 buku. Karena mi'ah ini menjadi maf'ul bih, maka dibaca nasab. Jadi harus menyesuaikan i'rabnya. Yang kedua, i'rabnya ma'dud harus khafat sebagai mudhaf ilaih. Yang mana yang dimaksud kitabin? Kitabin ini menjadi mudhaf ilaih
dari mudhof mi'ah ini. Mudhofnya mi'ah, mudhof ilaihnya kitabin. Karena menjadi mudhof ilaih maka i'rabnya harus khofat atau jer. Kitabin. Ma'dudnya harus berupa mufrad. Nah, kitabin bukan kutubin tapi kitabin. Sama ini juga mi'ata kitabin. Jadi selamanya mudhof ilaih hukumnya jer. Berbeda dengan mudhof, kalau mudhof menyesuaikan jabatannya menyesuaikan. Kalau menjadi maf'ul bih maka harokatnya nasab, kalau menjadi maf'ul bih maka nasab, kalau menjadi mubtada seperti contoh ini maka menjadi i'rabnya harus rofa seperti itu. Selanjutnya adat ribuan. Nah, ini sama dengan yang ratusan tadi, syaratnya i'rabnya adat sesuai dengan tuntutan amilnya. I'rabnya ma'dud harus khofat sebagai mudhof ilaih, ma'dudnya harus berupa mufrad sama seperti yang ratusan tadi. Contoh, li alfu kitabin. Li iku ketu ingsun, alfu kitabin utawi 1000 buku. Qara'tu alfa kitabin. Qara'tu maca sapa ingsun alfa kitabin ing 1000 buku. Alfa kitabin karena menjadi maf'ul bih maka harus nasab atau fathah alfa. Kalau ini menjadi mubtada maka dibaca rofa alfu. Ya, paham ya? Kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara menyebutkan tahun dalam bahasa Arab? Caranya adalah dengan menyebutkan secara urut ribuan dulu, lalu ratusan, dan membalik dua angka terakhir atau pada bilangan puluhan dan satuan. Contoh misalnya tahun 1945. Bagaimana cara menyebutkannya? Kita sebutkan dulu satu persatu. 1000, alfun, 1000-nya kita sebutkan terlebih dahulu. Kemudian kita tambahi watis umiatin dan 900. Jadi 1000, 900, wa khamsatun dan 5. Jadi antara satuan dan puluhannya ini dalam penyebutannya kita balik. Satuannya terlebih dahulu baru puluhannya. Wa khamsatun dan 5, wa arba'una dan 40. Jadi 45. Ya. Paham ya? Jadi kita kita sebutkan satu-satu, kita beradali alfun 1000, watis umiatin dan 900, wa khamsatun dan 5, wa arba'una. Jadi 1945 seperti itu. Nah, selanjutnya kalau sudah bisa memahami materi, silahkan mengerjakan soal-soal ini sebagai bentuk latihan. Ishtaraitu al-mihfadhata bi 100.000 rupiah. Nah, silahkan disebutkan bagaimana bahasa Arabnya, nomor 2 dan seterusnya sampai nomor 5. Baiklah, terima kasih dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.